Impian memindahkan ibu kota Indonesia sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, gagasan ini telah menjadi wacana. Namun baru sekarang mulai diwujudkan secara nyata. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan budaya, telah menanggung beban yang sangat berat selama bertahun-tahun. Kota ini tumbuh pesat, namun pertumbuhan itu juga membawa tantangan besar yang sulit diatasi. Tujuannya? Untuk mengurangi beban Jakarta dan menciptakan pusat negara yang baru. Dengan populasi yang terus bertambah dan infrastruktur yang semakin padat, Jakarta menghadapi kemacetan parah, polusi udara, serta risiko banjir yang semakin sering terjadi. Kota ini seolah-olah tidak pernah tidur, namun warganya harus menghadapi tekanan hidup yang tinggi setiap hari. Jakarta yang terlalu padat dan ancaman lingkungan membuat pemindahan ini jadi sangat penting. Selain itu, ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa semakin terasa. Dengan memindahkan ibu kota, diharapkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bisa lebih merata ke seluruh Indonesia, tidak hanya terpusat di satu pulau saja. Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur menandai perubahan pembangunan yang tadinya terpusat di Jawa menjadi lebih merata. Kalimantan dipilih karena letaknya yang strategis di tengah kepulauan Indonesia, jauh dari zona rawan bencana, dan memiliki potensi alam yang besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Ini bukan cuma soal memindahkan kantor pemerintahan, tapi juga membangun kota yang mencerminkan persatuan dan keberagaman Indonesia. Kota ini akan menjadi simbol baru, tempat bertemunya berbagai suku, agama, dan budaya dari seluruh penjuru negeri. Di sini, diharapkan lahir generasi baru yang membawa semangat kolaborasi dan inovasi. Berlokasi strategis di jantung kepulauan, IKN dirancang sebagai kota pintar, hijau, dan berkelanjutan. Konsep kota ini mengedepankan teknologi ramah lingkungan, transportasi publik yang efisien, serta ruang terbuka hijau yang luas untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Semua dirancang agar kota ini menjadi contoh masa depan Indonesia yang modern dan peduli lingkungan. Nama Nusantara menunjukkan keterbukaan, mewakili semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kota ini diharapkan menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang latar belakang, dan menjadi tempat di mana identitas nasional semakin kuat. Setiap sudut kota akan mencerminkan kekayaan budaya dan semangat gotong royong bangsa Indonesia. Proyek ini adalah warisan, bertujuan untuk menentukan masa depan Indonesia dan menumbuhkan kebanggaan nasional. Pembangunan IKN bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang membangun harapan dan mimpi generasi mendatang. Setiap langkah pembangunan membawa harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada September 2025, impian ini mulai jadi kenyataan, dengan pembangunan yang menjadi fondasi era baru. Proses ini melibatkan ribuan pekerja, perencana, dan masyarakat yang bersama-sama membangun masa depan. Setiap batu yang diletakkan adalah simbol tekad bangsa untuk maju. Setiap bagian, mulai dari jalan sampai menara tempat tinggal, mendekatkan kita pada impian itu. Infrastruktur modern, perumahan yang layak, dan fasilitas publik yang memadai akan menjadi fondasi kehidupan baru di IKN. Semua dirancang untuk menciptakan kota yang nyaman, aman, dan inklusif bagi semua. Keberhasilan IKN yang sesungguhnya akan diukur dari kemampuannya untuk menyatukan dan memajukan bangsa. Jika Nusantara mampu menjadi rumah bersama yang adil, makmur, dan berkelanjutan, maka inilah warisan terbesar untuk generasi mendatang, sebuah pusat baru yang menjadi kebanggaan seluruh Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan cepat menegaskan kembali komitmennya terhadap IKN, menjadikannya prioritas utama nasional. Peraturan Presiden baru, nomor 79 tahun 2025 mempermudah proyek ini, menetapkan target dan jadwal yang jelas sampai tahun 2028. Kerangka hukum ini mempercepat pembangunan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepercayaan investor. Peraturan ini memastikan semua kementerian dan lembaga selaras dengan fokus pada pelaksanaan yang cepat. Tujuannya, IKN beroperasi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Tekad pemerintah jelas, dasar hukumnya kuat, dan fokusnya sekarang adalah pada pelaksanaan. Semua mata tertuju pada kemajuan Nusantara. Pada September 2025, langit IKN mulai terlihat, bukan hanya sebagai deretan bangunan, tapi sebagai simbol harapan dan kemajuan Indonesia. Dari kejauhan, deru mesin dan aktivitas konstruksi membentuk siluet kota baru yang perlahan-lahan bangkit dari tanah Kalimantan.
Setiap hari, puluhan alat berat dan ratusan pekerja membangun fondasi masa depan, menandai babak baru dalam sejarah bangsa. Kini, Nusantara bukan lagi sekadar rencana di atas kertas, melainkan kota yang mulai berdenyut dengan kehidupan. Jalan-jalan dipenuhi aktivitas, dari pekerja konstruksi hingga warga yang mulai menata rutinitas baru. Suasana optimisme terasa di udara, seiring masyarakat menyaksikan perubahan nyata di depan mata mereka. 44 menara tempat tinggal untuk PNS sudah siap, berdiri megah di tengah kawasan yang terus berkembang. Selain itu, puluhan menara lain hampir rampung, memastikan transisi yang lancar dan nyaman bagi ribuan pegawai pemerintah yang akan segera pindah. Setiap unit dirancang modern, lengkap dengan fasilitas penunjang untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Tempat tinggal menteri dan area inti pemerintahan, termasuk Istana Garuda, telah selesai secara struktur. Bangunan-bangunan ini menjadi pusat pengambilan keputusan nasional, sekaligus simbol kehadiran negara di ibu kota baru. Lingkungan sekitar pun mulai tertata dengan taman dan ruang terbuka hijau yang memperindah kawasan. Fasilitas keamanan dan pendukung sudah beroperasi penuh, mulai dari pos pengamanan hingga gedung operasional yang dilengkapi teknologi modern. Kehadiran personel keamanan dan staf pendukung memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh penghuni dan pekerja di IKN, mencerminkan pendekatan menyeluruh dalam pembangunan kota. Fasilitas komersial seperti minimarket, restoran, dan ATM kini telah beroperasi, menghadirkan kemudahan bagi warga dan pekerja. Kehadiran pusat perbelanjaan dan tempat makan membuat IKN semakin layak huni, membangun komunitas yang aktif dan dinamis di tengah kota yang terus tumbuh. Rumah sakit modern, hotel, dan terminal bandara VVIP sudah berfungsi, melayani kebutuhan kesehatan, akomodasi, dan transportasi bagi penduduk serta tamu penting. Semua fasilitas ini menandai berakhirnya tahap 1 pembangunan, sekaligus membuka babak baru bagi Nusantara sebagai kota masa depan. Kerjasama erat antara pemerintah dan sektor swasta telah mendorong kemajuan pesat. Investasi dan kolaborasi yang terjalin mempercepat pembangunan, memastikan setiap target dapat tercapai sesuai jadwal. Sinergi ini menjadi kunci sukses transformasi Nusantara. Nusantara kini berubah dari gambar rancangan menjadi kota yang ramai, penuh aktivitas dan harapan. Setiap sudutnya mencerminkan semangat baru, menandai awal perjalanan panjang menuju ibu kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Proyek-proyek penting masih berjalan, melengkapi fase pertama IKN. Istana Wakil Presiden dan Masjid Negara sedang dibangun, siap menjadi landmark arsitektur dan budaya. Menara tempat tinggal baru sedang dibangun untuk menampung gelombang PNS berikutnya. Jalan tol Balikpapan IKN hampir selesai, menghubungkan ibu kota dengan wilayah sekitarnya. Proyek-proyek ini penting untuk menutup tahap 1 dan menyiapkan panggung untuk perluasan kota. Pada akhir tahun, inti IKN akan siap untuk babak berikutnya. Dengan tahap 1 yang hampir selesai, perhatian kini tertuju pada tahap 2, sebuah fase penting yang akan membentuk jiwa dan identitas ibu kota baru Indonesia. Disinilah fondasi pemerintahan dan konektivitas mulai dibangun, menandai babak baru dalam sejarah Nusantara. Pembangunan kompleks parlemen dan peradilan baru telah dimulai, dengan desain modern yang mencerminkan semangat demokrasi dan keadilan. Proyek-proyek ini memperkuat posisi IKN sebagai jantung politik dan pusat pengambilan keputusan nasional, tempat para pemimpin bangsa akan berkumpul dan bekerja untuk masa depan Indonesia. Pada tahap ini, cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara bertahap dipindahkan ke Nusantara. Setiap gedung dirancang untuk mendukung kolaborasi, transparansi, dan efisiensi, menciptakan lingkungan kerja yang modern dan inklusif bagi seluruh aparatur negara. Konektivitas menjadi prioritas utama. Jalan-jalan baru dibangun untuk menghubungkan berbagai kawasan. Transportasi umum yang ramah lingkungan mulai beroperasi, dan jalur pejalan kaki yang nyaman diciptakan agar mobilitas warga semakin mudah dan berkelanjutan. Ruang hijau dan hutan kota juga menjadi fokus utama, menghadirkan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Taman-taman kota, jalur hijau, dan integrasi hutan dengan kawasan urban memberikan udara segar dan ruang rekreasi bagi masyarakat. Investasi swasta didorong di sektor pendidikan dan kesehatan dengan pembangunan sekolah dan rumah sakit modern. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis, inovatif, dan berbasis pengetahuan,
demi meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk. Pada tahun 2028, IKN akan bertransformasi menjadi lebih dari sekadar pusat pemerintahan. Ia akan menjadi kota yang dinamis, lengkap dan berkelanjutan, tempat di mana masyarakat dapat hidup, bekerja, dan berkembang bersama. Transformasi besar ini sedang berlangsung, membawa harapan baru bagi masa depan Indonesia. Sebuah kota hidup dari penduduknya, dan populasi IKN sengaja dirancang untuk tumbuh. Ribuan PNS pindah secara bertahap, dengan gelombang pertama sudah menetap dan bekerja di Nusantara. Lembaga keamanan dan intelijen sudah pindah, memastikan lingkungan yang aman sejak awal. Pegawai baru langsung ditempatkan di IKN, membangun generasi baru PNS dengan rasa memiliki. Pemerintah memberikan insentif dan dukungan untuk transisi yang lancar. Seiring dengan pertumbuhan infrastruktur, kecepatan relokasi juga meningkat. Setiap kedatangan baru mengubah IKN dari lokasi konstruksi menjadi kota yang hidup. Jantung ibu kota berdetak lebih kuat setiap hari. Pendanaan IKN membutuhkan pendekatan gabungan, anggaran negara, kerjasama pemerintah swasta, dan investasi swasta. Pemerintah mendanai infrastruktur inti, menyiapkan dasar untuk keterlibatan sektor swasta. Kerjasama pemerintah swasta mendorong proyek-proyek besar seperti jalan, bandara, dan rumah sakit, berbagi risiko dan keuntungan. Investasi swasta dicari untuk zona komersial, hotel, mal, kantor, dengan insentif untuk menarik bisnis. Miliaran rupiah telah dikucurkan, mengubah visi menjadi kenyataan. Strategi 3 pilar ini memastikan keberlanjutan finansial dan kemajuan pesat. Pembangunan Nusantara didukung oleh kolaborasi. Rumor dan kontroversi selalu mengikuti IKN, tapi pemerintah menanggapinya dengan transparansi dan tindakan. Kunjungan tingkat tinggi dan liputan media menunjukkan kemajuan yang sedang berjalan. Otorita IKN secara aktif meluruskan informasi yang salah, menjaga kepercayaan publik dan investor. Tantangan seperti perubahan kepemimpinan dan pertanyaan anggaran ditangani secara terbuka. Penggunaan anggaran yang efisien dan komunikasi yang jelas adalah prioritas. Dengan mengatasi rumor secara langsung, pemerintah menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana. Transparansi adalah kunci untuk menjaga momentum IKN. Tujuan utama IKN adalah menjadi kota hutan, model global untuk kehidupan kota yang berkelanjutan. 75% dari area akan tetap hijau, dengan reboisasi aktif dan pengembangan ekowisata. Energi terbarukan, bangunan hijau, dan transportasi ramah lingkungan adalah inti dari kota ini. Pengelolaan air memastikan ketahanan dan kemandirian. Desain kota ini mendorong kesehatan, kesejahteraan, dan harmoni dengan alam. Pada tahun 2028, IKN bertujuan untuk menjadi jantung politik Indonesia dan mercusuar keberlanjutan. Keberhasilannya akan diukur dari kelayakan huni dan warisan lingkungannya. Nusantara siap menginspirasi kota-kota di seluruh dunia.